Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja dari kopling ganda atau kopling otomatis sepeda motor Astra Grand atau Supra atau Impreza. Nah, ini adalah loncengnya atau rumah kopling sentrifugalnya atau rumah kopling gandanya. Jadi yang terhubung ke poros engkol atau kruk as itu adalah yang yang kopling gandanya ini kan ada giginya. Nah, ini nanti akan terhubung ke poros kruk asnya atau poros engkolnya. Jadi selama poros engkol berputar, dia juga ikut berputar. Nah, di sini ada kampasnya, ada 3 kampasnya. Jadi kalau ini putaran seperti ini, semakin tinggi putaran, maka gaya lemparnya, gaya lontarnya atau gaya sentrifugalnya itu akan semakin besar. Nah, ketika gaya sentrifugalnya itu semakin besar, dia akan bisa mendorong ini keluar. Ini ada pernya, agak berat memang. Ini kalau saya gini, nah ini kan bisa bergerak ke sana ke atas. Nah, ketika ini putarannya cepat, dia akan terlempar keluar, maka ini akan semakin menonjol kampasnya ini. Nah, ketika kampasnya ini semakin menonjol, dia akan menggesek rumah kopling ini. Nah, bayangkan saja ketika ini terlempar keluar, dia akan menekan rumah kopling ini sehingga putaran dari poros engkol, yaitu putaran dari kopling gandanya ini, itu akan diteruskan ke rumah koplingnya ini melalui gesekan antara kampas kopling dengan ini. Jika berputar, dia ikut berputar juga. Nah, tetapi ketika dia posisi idle, RPM rendah itu kan dia tidak kuat, gaya sentrifugalnya atau gaya lemparnya itu tidak kuat. Nah, ketika posisi idle, gaya lemparnya itu tidak kuat, RPM rendah, dia tidak akan menyentuh, kampas ini tidak kuat menyentuh atau tidak sampai menyentuh dari rumah koplingnya ini, sehingga ketika posisi idle, kopling ini akan berputar, tetapi rumah koplingnya tidak ikut berputar karena ini belum terlempar keluar. Nah, semakin kita gas motornya, semakin tinggi putarannya, berarti gaya lontarnya semakin kuat. Gaya lontarnya semakin kuat, dia akan mengembang. Nah, ketika mengembang, bagian sini akan bergesekan dengan sini, dan nanti akan memutar rumah kopling. Rumah kopling nanti akan berputar atau terhubung ke kopling manualnya dan seterusnya. Nah, jadi ini fungsi dari centrifugal clutch atau kopling sentrifugal. Nah, tujuannya adalah fungsi utamanya adalah ketika dia idle, itu mesin tetap nyala. Jadi ketika idle, karena putaran kruk as itu tidak diteruskan ke roda, ini kan terhubung ke kopling ke transmisi ke roda. Nah, ketika posisi idle, meskipun gigi motor itu masuk, dia mesin akan tetap nyala karena tidak diteruskan ke rumah kopling ini ketika putaran idle. Nah, beda sama motor sport yang pakai kopling manual. Ketika kopling kita lepas, posisi idle, dia pasti mati karena putaran dari mesin itu ketahan oleh beban dari roda belakang. Nah, pada motor bebek, kopling ini meskipun idle masuk gigi, dia tetap bisa berputar karena putaran dari kruk as atau putaran dari kopling ini tidak diteruskan ke rumah kopling karena gaya sentrifugalnya tidak cukup kuat ketika putarannya rendah. Seperti itu, simple. Nah, kemudian di sini ada one way clutch atau kopling satu arah. Nah, ketika ini kalau kita putar searah jarum jam, dia bisa putar, tapi kalau berlawan arah jarum jam, dia tidak bisa, dia akan ngikut. Kalau searah jarum jam, dia muter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk kickstarter. Nah, ketika kita engkol, kita menggunakan selan starter, maka ini akan berputar. Rumah kopling ini akan kita selah, berarti rumah kopling akan berputar ke sini. Nah, apa yang terjadi ketika mesin belum nyala tetapi ini berputar?
Nah, akibatnya ini akan ikut berputar. Ini akan memutar kopling gandanya. Nah, kopling gandanya akan memutar poros engkol. Nah, sehingga kalau ini kita selah, putar gini, dia ikut berputar, dia akan putar, dia akan memutar poros engkol. Maka poros engkol akan berputar, piston akan bergerak. Nah, ketika mesin itu sudah nyala, apa yang terjadi? Ketika mesin sudah nyala, yang terjadi adalah ini akan berputar, sedangkan ini tidak. Sehingga putaran mesin itu akan lebih tinggi dari putaran yang untuk selan tadi. Nah, ketika putaran mesin itu lebih tinggi, berarti putaran dari kopling gandanya ini akan berputar gini. Dia akan berputar lebih cepat dibanding dengan yang rumah koplingnya. Artinya rumah kopling ini diam, ini akan bergerak ke sini. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika ini bergerak, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, mesin ini berputar. Jadi ketika mesin sudah berputar, dia tidak akan memutar kopling, rumah koplingnya ini. Nah, sehingga posisi ini adalah posisi mesin hidup, tetapi kopling belum mengembang, artinya posisi idle. Nah, sehingga ketika mesin sudah nyala, dia tidak akan memutar ini, tidak akan memutar rumah koplingnya, karena ini ada satu arah ini. Nah, tujuannya ini untuk starter aja, supaya ketika kita starter itu putaran dari starteran selan kita itu diteruskan ke rumah kopling akan diteruskan ke poros engkol akan ini diteruskan ke sini, kemudian ke poros engkol dan bisa memutar mesin. Ketika mesin sudah nyala, ini yang terjadi adalah seperti ini. Ini kopling akan diam dan mesin masih bisa berputar seperti ini. Nah, ada satu lagi fungsi dari one way clutch ini. Itu fungsinya itu sebagai engine brake. Nah, mekanisme engine brake itu sama seperti kita melakukan selang starter tadi. Kalau kita starter dengan selan, dengan engkol, kita engkol itu kan akibat selan kita itu akan memutar mangkoknya ini, kemudian karena mangkok itu berputar ke sini, berarti dia akan memutar poros ini. Poros ini itu kan terhubung ke sini, sehingga dia akan memutar poros dari sentrifugal. Jadi ketika ini berputar gini, berarti ini juga akan berputar, ini itu terhubung ke poros engkol, nembus area poros engkol. Nah, maka poros engkol akan menggerakkan piston dan akhirnya nyala. Nah, itu kalau kita starter dengan pakai selang kaki. Nah, engine brake itu sama seperti itu. Engine brake itu kan terjadi ketika jalannya itu menurun, kemudian gas kita lepaskan, kemudian gigi kita masukkan. Gigi masuk, kemudian gas kita lepaskan, artinya tidak kita gas, kemudian jalannya menurun. Nah, pada posisi seperti itu, tanpa kita menginjak rem pun, itu kendaraan akan seperti direm, yang namanya engine brake. Nah, proses pengereman tersebut itu terjadi karena gerakan dari roda, putaran dari roda itu ditahan oleh gerakan piston. Piston kan ketika kompresi itu kan berarti dia akan menahan. Ketika terjadi kompresi di atas, di ruang bakarnya, piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, ketika terjadi kompresi itu kan menghambat gerakan piston. Nah, itulah yang dinamakan dengan engine brake. Dia akan menghambat gerakan dari piston. Sehingga karena posisi gigi kita masukkan, berarti itu akan menghambat dari gerakan roda belakang. Itu akan terjadi pengereman. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi sama seperti di starter tadi, yaitu ketika kita masukkan gigi, kemudian kita menurun, berarti roda belakang itu akan memutar ini. Roda belakang ke transmisi ke kopling ke kopling manual ke kopling ke rumah kopling sentrifugal ini. Nah, berarti ketika jalan menurun, dia akan berputar seperti ini. Nah, ketika putar seperti ini, itu berarti sama seperti starter tadi. Akibatnya apa kalau kita berputar seperti ini? Kalau rumah kopling berputar seperti ini, akibatnya dia akan memutar asnya ini. Dia juga akan berputar. Nah, asnya ini akan memutar
as dari sentrifugal. Nah, berarti ketika ini berputar, ini juga berputar, ini berputar, berarti dia akan memutar poros sengkol akan menggerakkan piston. Nah, karena posisinya itu gas kita lepaskan, berarti kan putarannya itu putaran yang diakibatkan oleh pembakaran bensin itu kan rendah. Nah, ketika putaran rendah itu kemudian dipaksa didorong oleh ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia akan menghambat piston itu. Kan menghambat gerakan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi fungsi dari one way clutch ini, satu itu sebagai starter, yang kedua sebagai engine brake. Baik starter maupun engine brake itu mekanismenya sama, yaitu ketika ini berputar. Ketika ini berputar dan ini diam. Itu adalah posisi starter, atau ini berputar dengan putaran dari rumah kopling ini lebih besar dari putaran poros sengkol, sehingga sama seperti tadi, berarti seperti ini diam, ini bergerak. Nah, itu satu fungsi tetapi satu mekanisme tetapi berfungsi untuk dua hal, yaitu sebagai starter dan juga engine brake. Semoga bermanfaat. Kalau ada kelirunya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.